Pandemi COVID-19 ini masih menuntut kita untuk melakukan proses belajar mengajar di rumah. Belajar di rumah bukan berarti waktu belajar berkurang. Tidak ada komunikasi dengan guru, tidak berkomunikasi dengan teman, bukan untuk bersantai-santai, namun belajar dari rumah kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan maksimal. Nah, saat ini media sosial menjadi penghubung antara guru dan murid dan banyak dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar, diantaranya YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Google Classroom, dan lain-lain. Belajar di sekolah, ada tata tertib sekolah dan aturan yang harus diterapkan oleh seluruh siswa. Sama halnya dengan belajar di rumah, ada etika yang harus dipahami oleh siswa agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik walaupun via online. Nah, apa saja sih etika yang harus dipahami dan diperhatikan oleh siswa saat belajar dalam jaringan? Langsung kita simak ya videonya. Yang pertama adalah sopan santun dalam chatting. Nah, chatting itu adalah berkomunikasi melalui online. Nah, kalian perlu memperhatikan sikap dan bahasa yang digunakan, mengucapkan salam, menuliskan nama dan kelas, dan menyampaikan tujuan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah membaca info di grup. Grup kelas adalah tempat info penting yang harus dibaca oleh seluruh siswa, sehingga disarankan untuk tidak sembarang berkomentar di grup kelas agar info penting tidak terlewatkan. Yang ketiga yaitu jika merasa ketinggalan informasi, segeralah hubungi ketua kelas atau guru yang bersangkutan dengan bahasa dan sikap yang baik, tentunya dalam waktu yang tepat, tidak malam, tidak subuh, atau waktu-waktu di mana sedang beristirahat. Nah, yang terakhir, carilah waktu yang tepat jika ada hal yang penting mengenai pelajaran. Namun, hal yang pertama dilakukan adalah membaca isi grup keseluruhan, menghubungi ketua kelas, menghubungi guru yang bersangkutan, telepon atau hubungilah di waktu yang tepat. Nah, inilah urutan yang dilakukan jika mencari informasi mengenai sekolah atau kelas. Silahkan manfaatkan teknologi dengan baik dan sopan santun dalam berkomunikasi kepada Bapak Ibu Guru. Nah, jadi itulah beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita belajar melalui jaringan. Kalian pasti sudah paham kapan waktu dan bagaimana cara berkomunikasi secara online yang baik kepada Bapak Ibu guru kita. Ingat, guru adalah orang tua kita. Mereka juga punya kesibukan di rumah, maka kita tetap harus menghargai waktu mereka sebagai guru yang bertugas di rumah. Ternyata betapa pentingnya kita mengedepankan etika dan adab walaupun dalam media sosial. Ada peribahasa mengatakan, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu, dan adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Ilmu dan adab adalah satu rangkaian seorang murid dalam laku spiritual yang harus dimiliki keduanya. Namun begitu, seseorang harus terlebih dahulu menerapkan adab sebelum ia belajar ilmu. Adab dengan gurunya, adab dengan teman-temannya, adab dengan orang tuanya, adab dengan perkumpulan yang ia punya, bahkan adab di media sosial atau di dunia maya, seperti di grup WhatsApp, di grup Telegram yang kita punya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, memiliki adab lebih utama walaupun sedikit dibandingkan memiliki banyak ilmu tapi tidak beradab. Untuk itu, marilah kita perhatikan kembali etika dan adab kita terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita, terhadap teman-teman kita. Sudahkah kita berperilaku baik?
Sudahkah kita bertutur kata baik? Jangan sampai kita bertutur kata atau berkomentar terhadap postingan orang lain atau berkomentar terhadap hidup orang lain yang bisa menyakiti orang tersebut. Untuk itu perhatikan kembali perilaku kita, etika kita terhadap guru-guru kita, terhadap orang tua kita, dan terhadap teman-teman kita. Sudahkah kita berperilaku baik? Sudahkah kita bertutur kata baik? Jangan-jangan ada kata-kata kita yang sering menyakiti hati orang tua dan guru-guru kita. Ingat, ridho guru adalah ridho orang tua. Berperilakulah baik, bertutur katalah baik terhadap guru-guru kita, karena itu adalah salah satu ridho yang mengantarkan kita kepada jalan kesuksesan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.